Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Al-Madani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Ahkamul Janaiz wa Bid'ahha yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan pada malam hari ini, kita sampai di bab ke-8, yaitu alamatu husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah. Kita akan belajar orang yang husnul khatimah itu seperti apa, atau tandanya seperti apa. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala berkata, inna syari'al hakim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang al-hakim, qad ja'ala alamati, telah menjadikan alamat, tanda-tanda orang yang husnul khatimah itu seperti apa. Alamatin bayyinat, tanda-tanda yang jelas, yustadallu biha, menjadi petunjuk. Dengan adanya tanda-tanda ini menjadi petunjuk ala husnul khatimah, terhadap husnul khatimah seseorang. Ini tentunya adalah bisyarah lahu, adalah kabar gembira buat orang yang meninggal dan buat kita orang yang ditinggal, baik keluarganya, anaknya, istri dan suami dan seterusnya. Baik, fa'ayyum ra'atin maka siapa saja yang meninggal ya biikhdaha, kemudian ada salah satu dari tanda-tanda ini, karena bisyarah, maka ini adalah sebuah berita gembira. Terutama bagi kita yang masih hidup, ini sebagai apa ya, pokoknya sebagai contoh dan sebagai pelajaran. Kalau ada orang meninggalnya seperti ini, husnul khatimah, kan bisa kita tiru. Kalau ada orang su'ul khatimah, ya, nanti bisa kita hindari. Ya, walaupun bagi orang yang sudah mati ini, kalau yang ternyata su'ul khatimah juga nggak manfaat. Ya, dalam artian mudah, tinggal dia menghadapi tentang kehidupan dia di akhirat. Apa tandanya? Yang pertama, nutquhu bisyahadah indal maut, mengucapkan syahadah, ya, mengucapkan syahadah ketika meninggalnya. Hadisnya yang banyak yang menunjukkan seperti itu, banyak. Contohnya, yang pertama adalah riwayat Hakim, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya ketika meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ucapan akhirnya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Baikwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Memang ikhwan fillah, ketika kita sedang melihat orang yang sedang sakaratul maut, kita disuruh untuk apa ikhwan? Untuk mentalkin, mengucapkan la ilaha illallah, mengingatkan, mengajari, mengajak agar dia bisa mengucapkan la ilaha illallah.
Itu yang disebut dengan talqin. Nabi bersabda, "Lakinu mautakum bila ilaha illallah." Talqinlah orang yang sedang sakaratul maut itu dengan la ilaha illallah. Sudah disampaikan Ikhwan fillah kemarin ya. Sarannya adalah ya, satu, carilah orang yang disayang oleh orang yang meninggal dunia ini. Mungkin suaminya, mungkin istrinya, mungkin anaknya ya. Atau cari orang yang dihormati oleh orang ini. Sehingga apa? Sehingga ketika orang ini ngajak mengucapkan la ilaha illallah ya, orang yang meninggal ini mau dan senang. Karena kalau yang ngajak justru orang yang dibenci, justru nanti malah nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Yang kedua, ikhwan fillah, ketika mentalkin la ilaha illallah agar dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, ya, ucapkanlah la ilaha illallah pelan-pelan saja. Ya, diajak, yuk, ya, nah, ya, kita mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, dah, jangan diajak ngomong lagi, biarkan. Ya, berharap itu adalah ucapan terakhir. Jangan malah ya, ditanya lagi, masih sadar nggak? Oh iya, saya masih sadar. Jangan ditanya. Ya. Biar apa? Ucapan terakhirnya la ilaha illallah. Kalau dia ngomongin ucapan yang lain, melantur misalkan, ya, talqin lagi la ilaha illallah. Ya. Dan bikin ruangan itu adalah ruangan yang senyap, yang nyaman, ya, tidak berisik, ya, tidak ribut, sehingga apa? Membuat orang yang sedang sakaratul maut ini dia merasa nyaman. Kalau ribut, ikhwan fillah, ada yang nangis, ya, justru akan menjadi tambah tambah yang meninggal ini semakin malah khawatir, ya, bahkan mungkin kasihan kepada keluarganya. Kalau bisa, ya, yang mau nangis boleh, tapi jauh-jauh, ya, jangan sampai kedengaran di ruang itu. Kalau dibacain yang lain, ikhwan fillah, bagaimana? Ya, dibikin tenang agar dia itu benar-benar ya konsentrasi untuk menghadapi sakaratul maut itu. Baik, ikhwan fillah, itu diantaranya. Ya, kalau nggak salah sudah disampaikan kemarin. Ya. Yang kedua, ikhwan fillah, tanda husnul khatimah adalah al-mautu birashil jabin. Tanda husnul khatimah yang kedua, ya, bisa salah satu itu tadi atau yang kedua. Apa itu? Birashil jabin. Keluarnya keringat dari dahinya, berkeringat di dahinya. Ya. Jadi kalau ada orang meninggal dalam keadaan dahinya berkeringat, ya, itu insya Allah husnul khatimah. Hadisnya siapa, ikhwan fillah? Hadisnya Buradah ibnul Hasib, ya, radhiyallahu anhu annahu kan, ya, dalam riwayat Ahmad annahu kana bi Khurasan, ya, sedang pergi ke Khurasan. Ngapain ke Khurasan? Fa'ada akhan lahu wa huwa marid, mengunjungi saudaranya yang sedang sakit. Ketika sampai di Khurasan, sampai di rumahnya, fawajadahu bil maut, ternyata saudaranya ini sudah meninggal. Ya, baru saja meninggal. Ya. Fa'idha wa idha huwa bi'araqi jabinihi, dan ternyata didapatin, ya, jidatnya, keningnya itu berkeringat. Ya. Faqal, maka beliau berkata, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mautul mu'min bi'araqil jabin, tanda matinya seorang mukmin itu adalah keluarnya atau adanya keringat di keningnya. Nah, jadi ini tanda husnul khatimah. Ya, kalau nggak bisa pertama, yang kedua, ya, keluar keringat di dahinya. Baik, fillah, ya, itu yang kedua. Yang ketiga, al-mautu lailatal jum'ah au nahariha, meninggal
malam Jumat atau hari Jumat. Ya. Barang siapa yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat itu menjadi tanda husnul khotimah. Ya. Ma min muslimin yamutu yaumal Jum'ah. Muslim mana saja yang meninggal pada hari Jumat, awalaital Jum'ah atau malam Jumat, berarti malam Jumat habis maghrib hari Kamis, ya, itu malam Jumat. Illa waqahu Allahu fitnatal qabri, kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Ya. Maka kita berdoa ya, semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala malam Jumat atau hari Jumat. Amin, Pak. Amin. Kalau Jumat besok meninggal gimana, Pak? Gimana lagi? Saya qadarullah, Pak. Yang penting malam Jumat, ya, atau hari Jumat. Saya pernah sampaikan kepada antum ikhwanillah. Ada jamaah yang sudah usia pensiun lah, dia mungkin udah pensiun. Itu di masjid di daerah Pulau Gebang sana, Jakarta Timur. Pas hari itu saya khotbah Jumat di masjid itu, dan saya dapat kabar berita ada salah satu jamaahnya yang meninggal pagi itu, dan meninggalnya masya Allah, dia itu lagi di masjid, ya, lagi zikir. Jadi habis subuh biasa beliau itu sampai lama, sampai matahari terbit syuruk. Sedang ngobrol atau sedang berada sama jemaah yang lain, tiba-tiba jatuh dan kemudian meninggal. Nggak pakai sakit, nggak pakai apa gitu ya. Tahu-tahu letak kemudian meninggal. Dan itu hari Jumat. Dan pas Jumat siangnya itu disolatkan oleh kaum muslimin. Dan banyak Pak yang nyolatin orang pas kebetulan hari Jumat. Makanya sangat beruntung sekali orang yang meninggal di hari Jumat disolatin oleh orang-orang kaum muslimin yang sedang sholat Jumat. Jadi kalau antum meninggalnya hari Jumat, yang nyolatin banyak, kan itu semakin banyak. Ya. Disebutkan dalam hadis yang lain, barang siapa yang disolatkan oleh kaum muslimin 40 orang yang tidak berbuat syirik, la yusyrikuna billahi syai'an, maka mereka bisa memberikan syafaat kepada orang yang meninggal ini. Atau 100 orang yang tidak disebutkan la yusyrikuna billahi syai'an, maka bisa memberikan syafaat bagi yang meninggal ini. Jemaah Al-Madani kalau pas sholat Jumat ada 100 Pak. Ada ya, gitu ya. Maka semoga kita wafatnya di hari Jumat. Ya. Makanya lebih bagus lagi Pak, antum masih ingat nggak tahun berapa itu pas ibadah haji? Ya, ada orang yang meninggal karena kejatuhan kren di Masjidil Haram. Pas hari Jumat, habis asar, pas hujan, itu semua kebaikan terkumpul di situ. Satu nanti disebutkan. Orang yang kejatuhan benda keras, tembok, kerobohan, itu bagian daripada husnul khotimah. Nah itu teman-teman yang meninggal kena kren itu kejatuhan benda keras. Yang kedua ketika sedang hujan itu kan rahmat. Yang ketiga ikhwanillah adalah apa? Antara habis asar dan antara maghrib, itu hari Jumat itu adalah waktu yang mustajab, makbul. Itu waktu yang kata para ulama adalah waktu yang mustajab. Dan yang ketiga yang keempat adalah apa? Mungkin mereka sedang melaksanakan ibadah haji. Yang kelima mereka sedang safar, untuk ingat doa orang yang sedang safar, itu makbul. Yang keenam mereka berada di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, adalah di Masjidil Haram. Baik, intinya semoga kita dapat salah satu itu dari beberapa tanda-tanda husnul khotimah. Kayaknya muka-muka yang segera nyusul yang mana ini Pak? Karena
saya sampaikan ya, jamaah itu lama-lama kurang satu ya. Di masjid sana di Vida itu ya, saya dapetin itu dari tahun 2010 ya. Setiap hari sholat di situ hampir sering lah ya, nah, karena ngisi di situ. Itu hampir setiap tahun kurang satu. Ya. Kadang-kadang yang biasa duduknya di pojokan ya. Ya, itu nggak mau pindah itu Pak, di sana pojok terus. Pak nggak mau pindah ya, saya pengen di sini terus ya. Sampai akhirnya diganti sama orang lain. Sampai apa? Kadang-kadang ada tuh yang sama saya ingat banget, orangnya baik banget ya. Kalau pas hari Kamis itu selalu puasa Senin Kamis ya. Kemudian waktu itu saya masih punya anak kecil ya, sering diajak ke mobilnya pas habis maghrib itu buka bareng di situ ya. Nah, dan kalau duduk ya, saya masih ingat banget ya, selalu di depan tiang. Nah, ya, ini di depan tiang. Husnul khotimah ya. Iya, husnul khotimah. Dan itu baik Pak. Jadi gini Pak, orang itu kalau dibilang sama saudaranya, sama tetangganya, sama teman, si fulan orang yang baik ya. Itu antum syuhadallahu fil ard. Kita itu atau kalian atau kita semua adalah saksi Allah ya, buat kebaikan orang ini di dunia. Kalau yang saksi Allah kebaikan seseorang itu di langit itu malaikat ya. Kalau di dunia orang ini baik, orang ini baik. Selalu teringat ya, insya Allah ya, itu apa yang kita ucapkan sesuai dengan keadaan orang itu. Saya punya teman Ikhwan Fillah, guru olahraga ya. Itu kebaikannya sampai hari ini sering selalu kita ingat. Apa? Ya. Kalau pas datang ke sekolah sering bawa kue karena saudaranya itu kerja di pabrik kue, kemudian ya sering bawa ke kantor. Saya masih ingat banget, ya Allah, si fulan. Nah, ya. Jadi kebaikan orang ya itu biasanya diceritakan oleh orang lain, itu menunjukkan dia adalah orang baik. Makanya berlakulah kebaikan satu amalan saja Ikhwan, biar yang satu itu langsung dikenang oleh orang lain. Oh ternyata si fulan ya itu adalah baik. Ya. Jadi jangan keingetan yang buruknya, tapi keingetan yang baiknya. Ya. Di fulan itu masya Allah ya, kalau kajian selalu di depan. Ya. Kalau kajian nggak pernah ngantuk, ya. Kalau kajian selalu nanya, ya. Kalau kajian, ya, nah selalu serius. Ya. Itu yang biasanya dikenal. Nah, yang keempat ada ciri husnul khatimah apa? Al istishhadu fi sahatil qital, meninggal di medan perang. Ya, syahid ya di medan perang. Allah berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata." Jangan kamu kira orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, wafat. Tidak. Bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Akan tetapi padahal dia di sisi Allah itu dikasih rezeki oleh Allah. Ya. Wafatnya dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Dia sangat bahagia, senang sekali terhadap apa yang Allah berikan kepada dia dari karunia-Nya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang belum menyusul di antara kaum muslimin yang masih hidup. Min khaufihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, jangan sampai mereka takut, jangan sampai mereka sedih. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, "Li syahidi indallahi sittu khisal." Orang yang mati syahid itu ada 6 keutamaannya. Yang pertama, 6 keutamaan orang yang mati syahid. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali duf'ati min dammih. Dia diampuni dari tetesan darah, puncratan darah yang pertama yang keluar dari badannya. Pertama kali keluar darahnya ya, muncrat ya, ikhwan, itu adalah dari situ awal dia sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yara ma'adahu fil minal jannah ya. Setiap hari dia melihat, wah nanti saya tempatnya ini, rumahnya ini di surga. Ya. Jadi orang di alam kubur itu belum masuk surga, tapi bisa melihat nanti, oh nanti surganya saya seperti ini, nanti tempatnya saya seperti ini ya. Dalam sebuah riwayat pagi dan sore hari dia lihat.
Ya, ahli neraka juga seperti itu. Dia akan bisa melihat pagi dan sore nerakanya nanti di akhirat. Ya. Makanya kan Nabi bersabda, ya, sesungguhnya innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kubur itu awal pertama orang masuk negeri akhirat. Ya, famana jaminhu fama ba'dahu aisyara minhu. Orang yang selamat di alam kubur, bahagia di alam kubur, setelahnya lebih mudah, setelahnya lebih bahagia. Ya. Ibaratnya Pak, di alam kubur itu baru DP-nya neraka. Ya. Kalau dia itu di alam kuburnya baik, sudah dibukain pintunya surga. Ya, wanginya surga sudah dapat, rasanya surga sudah dapat, tapi belum masuk. Ya. Wa yujaru min adzabil qabri, dijauhkan dari azab kubur. Perlu diketahui Pak, orang itu kalau masuk alam kubur, ya, itu nanti kubur itu akan menyempit. Ya, akan menyempit. Ada hadisnya ikhwanillah, setiap orang masuk alam kubur itu kuburnya akan menyempit. Ya, semua muslim kafir, ya, besar kecil, tua muda, ya. Cuma kalau orang muslim dia megar lagi Pak, ya. Dia akan diluaskan sejauh mata memandang. Tapi orang kafir dia setiap hari dibelit, ya. Kemudian dia diprek sama alam kubur. Ya, ada seorang sahabat Pak yang ketika wafatnya arsy Allah bergetar saja, ya. Itu ketika di alam kubur dia mendapatkan himpitan kubur. Apalagi kita Pak, yang ya kalau meninggal arusnya itu tidak akan bergetar. Ya. Yang keempat, ikhwan fillah, wa ya'malu fazaul akbar, dia akan ya merasa aman di hari kengerian di padang mahsyar, di alam akhirat itu sebelum masuk surga itu hari ngeri Pak. Tapi dia aman. Ya, hatinya aman, tenang, santai. Ya, wa yuhalla hilyatal iman, dia akan diberikan apa? Diberikan Pak? Mahkota iman. Ya, hiasan iman, ya. Yang kemudian wa yuzawwaju minal huril 'ain, akan dinikahkan dengan bidadari surga yang matanya jeli, ya. Putihnya sangat putih, hitamnya sangat hitam, ya, dan bulu matanya sangat cantik. Ya. Mau dibayangin kayak apa nggak nyampe Pak. Ya. Saking cantiknya bidadari surga. Ya. Apalagi manfilah yang terakhir, wa syaffa fi sab'ina insanan min aqaribihi, dia diberikan ya kekhususan apa Pak? Ya, untuk memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Ya, dia diberikan tiket untuk memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Orang yang mati syahid. Makanya para sahabat ikhwanillah ketika anaknya ya wafat syahid, mereka senang. Ada seorang perempuan yang suaminya syahid, anaknya syahid, kakaknya syahid, bapaknya syahid, ya. Senang mereka. Kenapa? Dengan syahidnya itu mereka mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Bahkan dia sampai mengucapkan alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan orang-orang yang saya cintai itu adalah syahid. Nah, makanya ikhwan, ya, para sahabat itu kalau perang seneng banget. Lebih senangnya orang miskin zaman sekarang dapat bansos, ya. Melebihi senangnya orang sekarang, ya, pemuda sekarang mau nikah, ya. Masih ingat Pak, dulu waktu kita mau nikah itu kayaknya seneng banget rasanya, sudah jelas ya. Nah, para sahabat ketika mau perang, mau syahid, ya, perasaan mereka lebih senang daripada yang kita rasakan. Nah, ada pertanyaan, anna rajulan qala ya Rasulullah, ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa syahid. Ya Rasul, kenapa orang yang mati syahid itu kok enggak difitnah di alam kuburnya? Enggak ada azab kubur, enggak ada fitnah kubur, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Nasai, kafa bi barakatis suyufi ala ra'si fitnah. Cukuplah kilatan pedang yang ada di atas kepalanya menjadi fitnah bagi orang yang mati syahid ini. Nah, baik. Terus Pak, kita kan nggak ada perang zaman sekarang. Gimana untuk dapat mati syahid? Ya, turjah hadhihi syahadah.
Diharapkan kita bisa mendapatkan syahadah mati syahid liman sa'alaha khalisan mukhlisan. Barang siapa yang memintanya kepada Allah ikhlas, jujur dari hatinya, ya, walaupun dia matinya, wafatnya tidak di medan perang, insya Allah dapat syahid juga. Caranya bagaimana? Minta kepada Allah, ya Allah berikan kepada saya wafat yang syahid. Kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, man sa'alallaha syahada bisidqin. Barang siapa yang meminta syahid, ya, dengan jujur, dengan benar, dengan ikhlas, ballaghahu manazila syuhada. Dia akan disampaikan, diantarkan, diberikan manazila syuhada, kedudukan orang-orang yang syahid, wa in mata ala firasih, walaupun meninggalnya di atas kasurnya. Ya. Jadi walaupun nggak perang kita minta syahid biar dapat syahid, walaupun kita itu meninggalnya nanti di atas kasur, tetap kita dihitung sebagai orang yang syahid. Dan ya, karena syahid itu Pak, orang yang perang pun belum tentu dapat syahid. Contohnya siapa? Contohnya adalah Saifun min suyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah, julukan buat para sahabat Nabi yang bernama Khalid bin Walid. Itu puluhan kali perang dalam hidupnya. Bahkan waktu jadi kafir perang, waktu jadi muslim juga perang. Tapi antum tahu, ya, beliau meninggalnya bukan di medan perang, tapi meninggalnya di atas kasur. Sampai beliau waktu mau meninggal menangis. Kenapa? Berkali-kali saya ikut perang, puluhan kali, mungkin bisa ratusan ikhwan fillah, ya. Tapi apa? Tapi beliau ternyata tidak mencicipi syahid di medan perang. Ya. Kenapa? Karena julukannya adalah pedang dari pedang Allah. Perang Mu'tah ikhwan fillah. Tiga ikhwan, 3 panglima perang kaum muslimin semuanya wafat. Ya, semuanya wafat. Ya. Ketika digantikan beliau menang. Waktu beliau kafir, ya, perang Uhud, ikhwan, beliau menang. Waktu perang bersama kaum mukminin menang. Jadi memang boleh dikatakan nggak pernah kalah beliau waktu perang. Ya. Sehingga apa? Ketika wafatnya beliau sangat menyesal sekali, kenapa saya nggak syahid di medan. Tapi ketika dimandikan ikhwanillah, ya, badannya penuh dengan bekas luka. Puluhan bekas pedang, bekas panah, ya, bekas tombak ada di badannya. Cuman ada di bagian depan saja. Belakang punggungnya nggak ada. Ya. Kenapa? Kenapa Pak? Karena perang beliau nggak pernah lari. Ya. Beliau selalu menghadapi di depan. Ya. Kalau kita punggungnya banyak bekas, bekas kerokan, bekas bekam, iya. Nah, alhamdulillah. Jadi mintalah syahadah. Minta mati syahid agar kita masuk surga, karena syahadah walaupun meninggalnya tidak dalam keadaan perang. Nah, yang kelima, al-mautu ghaziyan fi sabilillah. Orang yang meninggal ketika dia menjadi ghaziyan, menjadi tentara, menjadi pasukan, ya, di medan perang. Nah, ma ta'udduna syahid fikum? Siapa di antara kalian yang syahid? Kata para sahabat, pengertian syahid, pengertian para sahabat syahid itu ya di medan perang saja. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasul, yang syahid itu man qutila fi sabilillah, yang meninggal di jalan Allah berperang, ya, meninggikan kalimat Allah itu syahid. Ya, kata Nabi, inna syuhada ummati idzan qalil. Kalau seperti itu berarti yang syahid di umatku sedikit dong. Ya. Kemudian apa? Qalu faman hum ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah ditanya, terus siapa saja mereka ya Rasul yang mati syahid? Kata Nabi, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Barang siapa yang berperang di jalan Allah dia syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal di jalan Allah. Mungkin Pak, dia enggak lagi perang, tapi lagi jalan kemudian terperosok untanya, jatuh meninggal. Lagi benerin pedang atau apa gitu ya, kemudian meninggal, itu bagian daripada syahid juga. Jadi yang namanya syahid itu enggak harus pas waktu perangnya, ya. Jadi proses lagi jihad, ya, itu juga disebut dengan syahid. Wa man mata fi ta'un, barang siapa yang meninggalnya kena taun, Pak. Kena taun.
ya. Taun ini penyakit yang mewabah, ya. Di zaman para sahabat itu pernah terjadi, di antaranya sahabat Mu'adz bin Jabal juga meninggal karena taun. Ikhwan fillah, dihitung sebagai orang yang syahid. Ya. Dan corona kemarin, ya, ada sebagian ulama yang memasukkan corona itu kepada syahid. Ya. Maka kita berdoa, ikhwan, saudara-saudara kita, teman-teman kita, ya, yang wafat pada waktu peristiwa corona kemarin, ya, mereka bagian daripada meninggal dalam keadaan syahid. Nah, apalagi ikhwan fillah, wa man mata fi batni fa huwa syahid. Barang siapa yang meninggal karena sakit perut. Ada Pak orang sakit perut, ya, meninggal. Ya, itu dihitung syahid. Sakit perut. Ya. Karena ada orang yang kalau sakit perut itu masya Allah sakit banget. Itu syahid. Ya. Wal ghariqu syahid, dan orang yang mati tenggelam juga syahid. Riwayat Muslim. Ya. Orang yang mati tenggelam, ya, itu insya Allah syahid. Cuman memang ikhwan, ada pertanyaan, ya. Ini ada orang nggak pernah sholat, giliran mati tenggelam. Apa syahid? Ya. Ya kan ikhwan, ya, dilihat juga amalnya, ya, selama ini, ya, tidak kemudian tiba-tiba langsung syahid. Secara umum orang yang mati dalam keadaan tenggelam itu syahid, tapi kalau dianya, ya, selama ini amaliyahnya nggak benar, ya tidak syahid. Nah, fi sabilillah famata au qutila fa huwa syahid. Keluar, ya, berperang di jalan Allah, di antaranya dia jatuh dari onta, dia jatuh dari kudanya, syahid. Auladahu hama, atau digigit binatang melata, contohnya ular, Pak. Ya. Binatang lagi perang pergi digigit ular, ya, syahid. Ya. Apalagi ularnya padang pasir itu lebih ganas, Pak. Ya, daripada ularnya, ya, di daerah kita. Ya. Iya, kalau gigit itu nggak pakai lama, ya. langsung meninggal. Ya, bisa jadi lebih parah daripada ular kobra. Nah, aw mata fa'ala firashihi, atau orang yang mati di atas kasurnya, ya, fa innahu syahid wa inna lahul jannah, ya, dia bisa syahid dan masuk surga, ya, karena syahid. Nah, baik, yang keenam ini sudah al-mautu bit-ta'un, meninggal karena penyakit ta'un, ya. Qala li Anas bin Malik, berkata Anas bin Malik kepada saya, kata Hafsah bin Abi Sirin, ya, di mata Yahya ibnu Abi Amrah. Yahya ibnu Abi Amrah matanya meninggalnya kenapa? Qultu bi ta'un, saya berkata kena ta'un. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-ta'unu syahadatun likulli muslim. Penyakit ta'un itu adalah cara meninggalnya orang muslim untuk mendapatkan syahid, ya. Atau ta'un itu adalah syahidnya setiap orang muslimin. Jadi ternyata orang mati syahid itu nggak harus perang aja, Pak. Orang kena ta'un pun dia kena syahid. Makanya gini, Pak. Kita melihat orang-orang yang kayak kena corona atau kena tenggelam atau kebakaran, ya. Kita berpikir kasihan banget sih itu meninggalnya kayak gitu. Ya. Justru nanti di akhirat, Pak, bisa jadi kita ketemu dengan dia, ngobrol-ngobrol gitu, ya. Nah, gimana matinya dulu? Ya, saya tenggelam, ya, saya kena tol, ya, saya kebakar, ya. Justru mereka itu bisa jadi hidupnya lebih bahagia, Pak, daripada kita yang matinya mungkin enak. Kenapa matinya enak? Ya, matinya pakai mobil, ya, di rumah sakit mahal. Nah, itu kan kelihatannya enak, walaupun sama aja mati juga nggak enak. Ya. Penyakitnya keren, jantung, gitu. Iwan fillah, ya, kanker, gitu. Nah, tapi iwan fillah bisa jadi mereka merasa lebih nyaman daripada kita. Atau iwan saudara-saudara kita yang tertindas di belahan bumi sana, Pak. Ya. Mereka itu masya Allah, iwan, ya, dalam hidupnya mungkin nggak nyaman hidupnya, ya, dikejar-kejar, ya, sama Yahudi, ya, mungkin ditembak dan seterusnya, kelihatannya nggak enak. Tapi di surga nanti bisa jadi mereka itu lebih nyaman dan lebih enak daripada kita. Orang pernah, Pak, saya pernah sampaikan kepada antum, ya. Nah, ada orang sedang sholat, ikhwan, ya, di lapangan, ya. Nggak lama kemudian dengar tembakan dan ditembakin, lari, Pak, lari, ya. Nah, itu negara yang kacau, Pak, ya. Tapi mereka tetap sholat, ya.
Di negara kita ya, belum ditembakin Pak, sudah pada lari. Itu pada nggak sholat. Sudah pada gak ke masjid. Nah, gimana kalau ditembak? Nah, lanjut ya Alhamdulillah. Innahu kana adzaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha. Ingat kata Rasulullah ya, taun itu ya fungsinya dua. Apa itu? Azab bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Ya, taun itu azab bagi orang kafir. Taun itu azab bagi orang yang ahli maksiat. Faja'alahu Allahu rahmatan minal mu'minin. Tapi itu adalah rahmat bagi orang mukmin. Taun itu azab buat orang kafir, ternyata rahmat buat orang mukmin. Falaisa min 'abdin yaqa'u taun, tidaklah seorang hamba yang dia terkena taun, fayamkusu fi baladihi, dia tetap tinggal di negerinya. Jadi kalau kena taun itu Pak, satu, bagi daerah yang ada kena taun, orang yang ada di luar jangan masuk, nggak boleh masuk. Orang yang sudah di dalam jangan keluar. Ya. Dan orang yang sudah ada di dalam, misalkan Cilengsi kena taun, udah kita nggak boleh keluar Pak dari Cilengsi. Maka barang siapa seorang hamba yang sabar tetap tinggal di daerah yang ada taunnya, sabiran, dia bersabar. Ya'lamu annahu, dia tahu bahwasanya ya, kalau sudah takdir ya kena, kalau sudah nggak kena, kalau sudah takdir nggak kena ya nggak kena. Illa ma qataballahu lahu illa kana lahu mislu ajr syahid, kecuali dia dapat pahala seperti orang yang mati syahid. Ya. Jadi kalau ada penyakit seperti itu Pak ya, kita tinggal di sini saja ya, jangan kemana-mana. Nah, karena kalau kena takdir Allah ya meninggal, kalau enggak ya udah ya. Orang-orang yang enggak kena taun juga pasti mati. Ya. Yang kemarin selamat dari corona mati enggak Pak? Meninggal enggak? Suatu ketika pasti meninggal. Dan gak ada yang selamat. Semua kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap kita akan mati. Kalaupun kita nggak mati dari satu sini, akan mati dari yang lain. Kenapa? Karena segala sesuatu itu bisa mengenai kita semua. Ya kalau sudah takdirnya. Ya, ya'ti syuhada wal mutawaffuna bita'un. Nanti akan ada di hari kiamat orang yang mati syahid dan orang yang kena taun bareng-bareng Pak. Ya qul ashabu taun, orang yang kena taun umum ya, nahnu syuhada, kami syahid juga loh ya, kami syahid juga ya. Maka dikatakan kepada mereka, unduru fa in kana jirahum, lihatlah kalau ternyata mereka ada luka seperti lukanya orang yang mati syahid, mengalir darah dari badannya, wanginya wangi seperti minyak wangi kasturi, bahwa syuhada, maka mereka hitungannya juga syuhada. Fayajidunahum kadzalika, ternyata ketika dilihat badan mereka ada lukanya, ngeluarin darah ya, baunya wangi seperti minyak kasturi, dan mereka dihitung sebagai orang yang syahid juga. Karena orang yang mati syahid nanti Pak ya, itu akan keluar darah dari badan mereka persis ketika dia wafat. Cuma bedanya ya, nanti pada hari kiamat ya mereka nggak merasakan sakit ya. Darahnya aja baunya wangi. Ada seorang sahabat sebelum perang Uhud terjadi, dia berkata, saya ingin kalau dibangkitkan oleh Allah, saya nggak punya telinga, kepotong telinganya, kepotong hidungnya ya. Kemudian saya berkata kepada Allah, ya Allah ya, hidung saya nggak ada, telinga saya nggak ada, karena saya syahid ya Allah di medan perangmu, ini buktinya. Benar Pak, besok perang Uhud terjadi, dia wafat syahid. Kemudian ada seorang perempuan yang namanya Hindun ya, dia saking sebelnya sama orang mukmin, dia ambil golok, ambil pisau, dipotongin Pak telinganya orang mukmin, hidungnya juga ya, diikat-ikat Pak pakai tali ya, kemudian disatuin, kemudian dijadiin kalung ya. Dan ini ikhwan ya, apa yang disampaikan sahabat ini terjadi ya. Nanti dalam keadaan dia bangkit dalam keadaan telinganya terpotong. Nah ya, tapi alhamdulillah Pak, Hindun itu di akhir hidupnya juga masuk Islam ya. Nah makanya Hamzah itu Pak ya, nanti ketemu Wahsy mungkin kalau bahasa kita bingung Pak ya. Ini yang ngebunuh saya kok masuk surga juga ya. Kenapa? Karena Wahsy itu juga di akhir hidupnya itu ternyata masuk Islam dan Islamnya baik ya. Maka kata Nabi, ada dua orang yang saling bunuh-bunuhan, dua-duanya masuk surga. Kenapa? Yang dibunuh di medan perang dia syahid, kemudian yang ngebunuh ini
kemudian tobat, ya, kemudian berperang juga syahid juga. Ya, bisa jadi ente kok syahid? Iya, kan saya Allah. Baik, nanti kita lanjutkan film yang ke-7. Ya, Allah a'lam. Azan dulu. Ya. Yang ketujuh, iman fillah, al-mautu bida'il batni. Yang ketujuh adalah matinya orang yang terkena sakit perut. Waman mata fi batni fa huwa syahid. Dalam riwayat Muslim, barang siapa yang meninggal karena perutnya, maka dia dalam keadaan syahid. Man yaqtuluhu batnuhu, dalam riwayat yang lain, barang siapa ya yang meninggal karena perutnya, falan yu'adzab fi qabrihi, dia tidak akan diazab di kuburnya. Nah, baik, yang ke-8 dan 9, al-mautu bil gharq wal hatmi. Orang yang meninggal karena tenggelam dan hatmi, kejatuhan benda keras, kejatuhan tembok dan seterusnya. Asyuhadau khamsah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, orang yang mati syahid itu ada 5. Al-mat'un, orang yang kena ta'un, wal mabtun, orang yang kena penyakit perut, wal gharq, orang yang tenggelam, wasahibul hatmi, orang yang kejatuhan benda keras, wasyahidu fi sabilillah, dan orang yang mati syahid di jalan Allah. Yang ke-10, ya, mautul mar'a fi nifasiha, perempuan yang meninggal pada masa nifasnya dan meninggalnya bisa babi waladiha, karena mengandung anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah berkata, ya, apa kata beliau? Ya, qatlul muslim syahadah, orang yang meninggal ya itu syahadah, syahid. Kemudian ta'un juga syahid, wal mar'atu, dan perempuan ya yang meninggal karena mengandung anaknya itu juga syahid. Ya, ini banyak ibu-ibu yang ketika melahirkan dia itu ya, meninggal. Nah, ada nggak jamaah sini yang istrinya meninggal ketika melahirkan? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Ya, sebagian tempat ada. Makanya benar ibu-ibu itu kalau melahirkan bainal haya wal maut, seperti ketika dia antara hidup dan mati. Makanya para suami ya, dampingi istrinya ketika melahirkan ya, biar tahu betapa susahnya seorang perempuan itu melahirkan anaknya. Saya sering sampaikan argumentasi seperti ini kepada anak-anak kepada anak-anak murid-murid saya. Kalau kita lagi BAB ikhwan ya, lagi susah-susahnya ya, mungkin enggak keluarnya itu ya, mohon maaf ya, BAB-nya segede ini Pak. Enggak mungkin kan? Itu juga sakitnya luar biasa ya. Kebayang seorang istri ya, melahirkan anak yang kadang-kadang sampai 3 kilo, 4 kilo ya, itu Masya Allah. Belum lagi kalau ya, habis itu dia ya, menyusui dan seterusnya, memang repot banget ya. Makanya sering kita dapetin perempuan lagi melahirkan itu dia seperti mau meninggal ya. Apa kata dia, tolong minta maaf saya kepada ibu saya, mintakan maaf saya kepada suami saya, kepada saudara-saudara saya ya, karena memang berasa seperti mau meninggal. Beberapa orang di kampung saya itu juga yang meninggal ketika melahirkan ya. Makanya seorang anak itu nggak boleh durhaka sama ibunya. Kenapa? Karena betapa ibunya itu ketika melahirkan kita itu berat sekali ya. Bayangin Ikhwan Fillah ya, proses hamilnya ya. Coba Pak taruh ya benda 4 kilo 3 kilo di perut kita Pak, kemana-mana kita bawa ya. Repot banget. Boro-boro 3 kilo 4 kilo Pak. Antum kalau pas lagi tidur ya, nggak lupa bawa dompet, ganjel Pak ya, dompetnya dikeluarkan. Isi dompet antum memang berapa kilo Pak? Nggak banyak ya. Itu ganjel Pak, nggak enak. Bagaimana ya yang 4 kilo ya itu dibawa kemana-mana ya Pak. Makanya kita kadang-kadang suami itu ya, apa sih kamu manja banget? Masya Allah Pak, bukan
bukan manja. Memang mereka itu, istri kita itu sedang hamil itu susahnya luar biasa. Ya. Kadang-kadang kakinya bengkak. Ya. Kadang-kadang kalau usia 2 bulan, 3 bulan, ya, itu kadang-kadang merasakan morning sick, ya. Pagi-pagi muntah, ya. Pagi-pagi ya, nggak bisa melihat api. Ya. Ada perempuan yang sedang hamil itu nggak bisa melihat api, Pak. Kalau melihat api dia itu muntah. Makanya nggak masak ya nggak apa-apa, beli aja. Yang penting jangan sampai ya ada sebagian istri yang ya nggak bisa melihat muka suami, Pak. Ada. Makanya kalau lihat muka suami itu, waduh, ya. Mual aja. Ya. Itu Iwan ya. Jadi kasihan mereka. 9 bulan loh, Pak. 9 bulan itu bukan waktu yang singkat, lama. Ya. Ini waktu 2 bulan, 3 bulan belum berat ya, tapi perasaannya itu yang susah. Ya. 9 bulan, 8 bulan memang sudah nggak ngerasain muntah dan seterusnya, tapi beratnya luar biasa. Ya. Makanya Allah kasih hadiah yang sesuai. Apabila dia meninggal dalam keadaan melahirkan, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Ada yang ibu-ibu itu kalau diomongin sama dokternya, Bu, ya, ini kayaknya cuma satu yang bisa diselamatin, ya. Kalau ibu selamat berarti anaknya yang meninggal. Kalau ibunya yang meninggal, anaknya selamat, ya. Nah, kalau ditanya, akan jawab apa? Ya, ya mendingan saya aja yang meninggal. Untungnya yang ditanya ibunya bukan suaminya. Kalau suaminya, ya, mungkin milih siapa, Bu? Ya, Pak, ya. Milih semuanya lah ya. Nah, tapi kadang-kadang kalau antara satu yang meninggal itu biasanya ibu lebih saya rela meninggal. Ya. Itulah pengorbanan ibu luar biasa. Nah. Makanya yang masih punya ibu ikhwan, sering-sering telepon, sering-sering hubungi, ya. Kenapa? Karena itu adalah surganya kita. Nah, naik. Yang lanjut ikhwan fillah, ya. Yang ke-11 dan 12 adalah al-mautu bil harqi, orang yang meninggal kebakaran. Itu hitungannya juga syahid. Wa dzamul janbi, yang kena radang selaput dada, ya. Nah, baik. Asy-syuhada sab'atun, orang yang meninggal itu ya syahid itu ada 7 ya. Selain orang yang meninggal di jalan Allah, mat'un, ta'un, al-gharq, tenggelam ya. Kemudian sahibu bil jambi tadi yang dadanya sakit, wal mabtun sakit perut, wal haraq kebakar ya. Allati tamu yamutu tahtal hadmi, yang meninggal karena kejatuhan benda ya. Ya. Boleh enggak Ustaz? Saya pengen syahid ya. Cari rumah yang mau ambruk. Ada enggak ya? Nah, itu mah bukan cari syahid, cari bunuh diri ya. Cari bunuh diri ya. Wal mar'atu tamutu bi jum'in, dan perempuan yang mati ya kenapa? Karena dia ya mati mengandung anaknya. Dan dalam sebuah riwayat Ibn Billah ada yang mengatakan bahwasanya perempuan yang hamil anaknya atau perempuan yang meninggal dalam keadaan masih gadis ya, itu juga dia bagus Pak meninggalnya. Nah, baik. Lanjut ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Yang terakhir pada malam hari ini saya sampaikan ya. 13nya kelewat ya. Mati karena tidak isil. Mati karena paru-paru. TBC, Pak. Ya. Itu juga insyaallah hitungannya adalah mati syahid. Nah, di dalam sebuah riwayat disebutkan seperti itu ya. Yang terakhir yang 14 saya sampaikan pada malam hari ini itu apa? Al-mautu fi sabili difa'anil mal. Orang yang meninggal karena mempertahankan hartanya, karena mau dirampok, karena mau dicuri, karena mau dijamret ya, itu meninggal insyaallah dalam keadaan syahid. Kata Nabi SAW, ada orang bertanya sama Rasulullah, hadisnya Abu Hurairah. Berapa menit lagi, Pak? Udah. 3 menit lagi. Ja'a rajulun ila Rasulillah. Ada orang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ya, ara'aita in ja'a, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yuridu akhadha mali, ingin mengambil harta saya, merampok, merampas, ya." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatu'tih malak." Kamu jangan kasih, jangan berikan. Ya.
Kata orang ini, "Ara'aita in qatalani?" Bagaimana ya Rasul kalau dia justru maksa dan mau membunuh saya? Kata Nabi, "Qatilhu." Ya, lawan, jangan menyerah. Qala ara'aita in qatalani? Bagaimana pendapatmu ya Rasul kalau ternyata dia yang membunuh saya? Ya, dia membunuh saya. Kata Nabi, "Fa anta syahid." Kamu mati syahid. Jadi ngebela harta itu adalah mati syahid. Qala ara'aita in qataltuhu? Ya Rasul, bagaimana kalau justru saya yang membunuh dia, yang membunuh perampoknya, pencurinya? Kata Nabi, "Huwa finnar." Dia di dalam neraka. Ya. Jadi kalau antum ya motor antum dicegat sama orang ya mau dirampok, Pak, antum ingat hadis ini. Ya. Kalau antum mau mati syahid, Pak, ya lawan saja. Ya, pertahankan. Ya. Tapi kalau antum, ya kayaknya saya belum ingin mati sekarang. Ya. Kasih aja. Ya daripada ya, nah, tapi kalau kapan lagi nih saya syahid ya? Kapan lagi nih saya syahid? Ya udah antum pertahankan. Nah, ya. Cuman kalau bisa Pak, antum jangan sampai ngebunuh. Nah, kenapa? Karena nanti yang di penjara antum. Iya enggak? Iya. Nah, jadi orang serba salah kita itu ya. Kalau kita mati, ya, akhirnya mati. Ya, kalau kita justru yang membunuh, ya, justru kadang-kadang kita malah yang di penjara. Kenapa? Ya. Tapi alhamdulillah, ya, kalau kita mempertahankan, ya, harta kita, anak kita, istri kita, man qutila duna ahlihi. Barang siapa yang meninggal karena membela hartanya, membela anaknya, membela keluarga, membela istrinya, fahuwa syahid. Itu adalah meninggal dalam keadaan syahid. Ya. Nah, seperti itu Pak. Jadi itu yang ke-14 ya. Saran saya alhamdulillah kalau memang itu mau mati syahid ya, apalagi sekarang Masya Allah pencurian itu ya laris banget ya. Nah, apalagi yang motornya Beat ya, Vario ya, kemudian apalagi satu itu ya, itu laris banget ya. Beberapa teman itu banyak yang diambil sampai hari ini ya. Beberapa orang yang cuman kembali ke kamar ngambil apa gitu, yang ketinggalan balik lagi sudah hilang ya. Nah, kecuali kalau motor antum kayak Supra itu nggak akan dicuri. Vespa ya. Makanya kalau antum pengen syahid ya itu cari motor-motor yang laris itu ya, sama pencuri ya. Tapi kalau antum ingin cepat ya, maksudnya saya pengen ibadah aja deh matinya ya. Nah, ya udah ya, antum jangan pertahankan ya, kasih saja. Kenapa? Karena ya itu berat ya. Nah, seperti itu iman billah, semoga bermanfaat ya. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya tentang masih ada sekitar 4 atau 5 orang-orang yang mati syahid itu seperti apa. Allah a'lam bishawab. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.